Halo guys, perkenalkan nama saya Rangga Rizky Wijaya. Saya dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan NIM 211241119. Baik, di sini saya ingin sharing-sharing nih tentang manajemen waktu di mata kuliah pendidikan karakter. Kamu pernah gak sih merasa 24 jam dalam sehari itu gak cukup gitu buat kita? Tugas menumpuk, jadwal kuliah padat, organisasi jalan, kerja sambilan, dan waktu buat diri sendiri pun kita tuh nggak ada. Kalau iya, kamu wajib nonton nih video ini sampai habis ya, karena di dalam video ini kita akan ngebahas tentang manajemen waktu buat kamu. Manajemen waktu itu bukan soal jadi super sibuk, tapi tentang bagaimana kita mengatur waktu secara efektif dan efisien. Supaya hidup kita lebih produktif dan seimbang, manajemen waktu mencakup 5 hal yang penting. Yaitu yang pertama ada perencanaan, yaitu merencanakan tugas-tugas dan aktivitas yang perlu dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Ini melibatkan pengaturan prioritas dan menetapkan tujuan yang jelas. Yang kedua ada pengaturan. Mengatur waktu dengan bijak, termasuk alokasi waktu untuk tugas-tugas tertentu, menghindari gangguan dan mengatur jeda istirahat. Dan yang ketiga ada prioritasi, yaitu menentukan tugas mana yang harus diutamakan berdasarkan tingkat pentingnya dan dampaknya terhadap tujuan akhir. Yang keempat ada delegasi, yaitu fungsinya untuk mendelegasikan tugas kepada orang lain ketika memungkinkan sehingga Anda dapat fokus pada tugas-tugas yang paling penting. Dan yang terakhir ada pengendalian, yaitu memantau dan mengevaluasi penggunaan waktu kamu secara berkala untuk memastikan bahwa kamu tetap berada di dalam jalur menuju tujuan kamu. Nah, biar manajemen waktumu makin efektif, ada salah satu alat bantu yang keren banget nih, yang bisa kamu pakai. Namanya Matrix Eisenhower. Sederhananya ini adalah cara untuk menentukan tugas mana yang harus kamu kerjakan duluan dan mana yang bisa ditunda atau bahkan bisa kamu skip. Bayangin aja, ada 4 kuadran yang bisa bantu kamu menilai setiap tugas berdasarkan 2 hal, urgensi dan kepentingan. Kuadran 1 yaitu urgent dan penting. Ini yang harus langsung kamu kerjakan sekarang juga. Biasanya tugas yang udah mepet deadline atau ada dampak besar kalau nggak dikerjain. Dan yang kedua ada kuadran 2 yaitu tidak urgent tapi penting. Ini yang sering kita abaikan, padahal penting banget buat jangka panjang. Misalnya, belajar rutin sebelum ujian atau bikin rencana skripsi dari sekarang. Gak mendesak, tapi sangat menentukan masa depan dan penting. Dan ada kuadran 3, urgent tapi tidak penting. Hati-hati, tugas di kuadran ini biasanya bikin panik loh, padahal bukan prioritas utama. Contohnya, teman minta tolong hal kecil yang bisa ditunda, atau ada chat masuk yang gak penting tapi kamu langsung respon. Kuadran 4, tidak urgent dan tidak penting. Dan ini dia kuadran paling beracun. Kayak scroll-scroll TikTok sampai lupa waktu, main game sampai lupa waktu, binge watching drama padahal ada tugas. Santai boleh ya guys ya, tapi jangan sampai ini menyedot waktumu habis-habisan ya. Seharian nonton drama itu nggak boleh guys ya. Jadi ini bisa masuk ke dalam kuadran 4, tidak urgent dan tidak penting. Nah, sekarang coba kamu evaluasi nih, di kuadran mana kamu paling sering terjebak? Yuk mulai prioritaskan waktu kamu dengan lebih bijak lagi guys. Nah, terutamanya buat mahasiswa seperti kita, manajemen waktu itu bukan pilihan tapi kebutuhan loh. Kenapa? Biar nggak prokrastinasi alias suka nunda-nunda. Yang kedua, biar waktu belajarnya lebih efektif dan hasilnya maksimal. Dan yang ketiga, supaya bisa tetap punya waktu buat nongkrong bareng teman atau jaga kesehatan seperti olahraga, bahkan kalian bisa melakukan
hobi kalian sendiri gitu kan dari sebuah manajemen waktu tersebut. Dan yang keempat itu mengurangi stres karena semua tugas bisa diselesaikan tepat waktu loh. Dan yang paling penting, skill ini bakal kepake banget nanti pas sudah masuk dunia kerja. Terus gimana sih caranya untuk manajemen waktu kita lebih baik? Tenang aja nih, ini dia tips andalan buat kamu. Yang pertama, buat jadwal rutin dan disiplin jalankan. Susun jadwal harian yang tetap, mulai dari waktu belajar, makan, istirahat, hingga aktivitas pribadi. Disiplin menjalankan jadwal bikin kamu lebih teratur dan produktif. Yang kedua, gunakan to-do list harian atau mingguan, yaitu seperti catat semua tugas dan target harian atau pekanan. Checklist ini bantu kamu tetap fokus dan tidak lupa prioritas. Yang ketiga, manfaatkan aplikasi seperti Google Calendar, Notion, atau Todoist. Gunakan aplikasi digital untuk mengatur waktu, memberi pengingat, dan melacak progres tugas secara praktis dan real time. Dan yang keempat, coba teknik Pomodoro, kerja 25 menit, istirahat 5 menit. Fokus kerja tanpa gangguan selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Ulangi selama 4 kali. Lalu ambil jeda lebih panjang. Cara ini efektif mencegah lelah dan meningkatkan fokus. Yang kelima, hindari multitasking yang bikin fokus buyar. Kerjakan satu tugas saja sampai selesai. Multitasking malah bikin hasil kurang maksimal dan waktu lebih boros. Yang keenam, atur ruang belajar yang nyaman dan minim distraksi. Cari tempat tenang, bersih, dan jauh dari gangguan seperti TV atau HP. Lingkungan yang kondusif bantu kamu lebih konsentrasi. Dan yang paling kerennya lagi, kalau kamu mahasiswa sekaligus kerja, tapi ada tantangan yang juga besar loh. Kuncinya seperti prioritaskan tugas, buat jadwal tetap, komunikasi dengan dosen dan atasan soal kondisi kamu. Ingat, kamu nggak harus jadi sempurna, tapi harus jadi seimbang. Kenalin nih, ini Riko, mahasiswa semester 6 jurusan Desain Komunikasi Visual. Selain kuliah, Riko juga kerja freelance sebagai desainer logo di platform online. Awalnya Riko merasa bangga karena bisa punya penghasilan sendiri. Tapi masalah mulai muncul saat tugas kampus makin menumpuk. Beberapa kali Riko telat mengumpulkan tugas, revisi desain dari klien numpuk, dan yang paling parah, Riko sampai lupa sidang kelompok karena bentrok dengan deadline klien. Riko pun stres, waktu tidur berkurang, produktivitas makin turun, sampai akhirnya dia sadar dia butuh strategi. Jadi apa sih langkah-langkah strategi yang diambil Riko? Yaitu yang pertama, buat jadwal harian. Riko pakai Google Calendar buat atur jam kuliah, jam kerja, dan bahkan waktu istirahat. Yang kedua, gunakan teknik Pomodoro. Fokus kerja 25 menit, lalu istirahat 5 menit, oke? Dan yang ketiga, pakai skala prioritas Eisenhower. Tugas kampus yang urgent dan penting dikerjakan lebih dulu ya guys ya. Dan yang keempat, itu tolak proyek tambahan saat jadwal padat. Riko harus berani belajar bilang tidak kalau kapasitasnya sudah penuh. Nah, 2 bulan kemudian hasilnya mulai terasa. Tugas kuliah selesai tepat waktu, klien puas, dan yang paling penting Riko punya waktu buat ngopi bareng teman tanpa rasa bersalah. Kesimpulannya, manajemen waktu itu bukan soal punya banyak waktu, tapi soal bagaimana kita memanfaatkannya. Mulai sekarang, yuk ambil kendali atas waktumu sendiri. Karena hidup bukan cuma tentang kerja terus, tapi juga tentang menikmati perjalanan hidup kita. Nih ke teman kamu yang sering bilang, nggak ada waktu.